Habib Husin ya. Habib Husin Ja'far. Ja'far Al-Hadar tadi. Ya Al-Hadar ya. Jadi sebagian orang ada yang mengatakan beliau Syiah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Malimudo dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di channel Malimudo bersama Ustadz kita Ustadz Ahmad Muzin Al-Fadani yang masyhur terkenal dengan Malimudo yang fenomenal, yang kontroversial, Ustadz membahana badai Ustadz ya. Alhamdulillah Ustadz, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ini kembali sore hari kita berbincang-bincang Ustadz ya. Mudah-mudahan dengan perbincangan santai ini bisa jadi manfaat untuk kita semua. Amin, amin. Jadi Ustadz, memang kalau kita lihat fenomena sekarang ini agaknya banyak di antara kita yang hobinya sikut menyikut. Ya. Yang saya tonjok menonjok. Kalau ada yang satu timbul sedikit, bukan malah disokong tapi malah dikeroyok gitu. So, itu terjadi sering Menurut saya gitu di, juga di Ustadz. antara sesama gitu ya. Nah itu Ustadz. Kadang-kadang ya mohon maaf di antara tokoh dengan tokoh Ustadz ya. Ya. Di antara public figure dengan public figure. Saya begini yang terkadang cerita itu ya. Iya. Terkadang yang saya sesalkan justru sesama ahlus sunnah wal jamaah itu dia. gitu. Kadang sesama dai aswaja gitu kan. Justru hal-hal yang menurut saya tidak begitu penting untuk dibahas gitu. Iya betul. Hanya mungkin karena berbeda pola dakwah, Iya. berbeda tampilan Iya. gitu ya. Bahkan kalau saya itu punya prinsip gini. Kadang saya tegur juga teman-teman kan kalau ada dai-dai itu yang hanya terjadi perbedaan dalam masalah-masalah furu'iyah saja ya itu tidak, bagi saya itu tidak ada masalah gitu namanya perbedaan itu sudah ada sejak dulu kan. Tinggal lagi yang sering kita sikapi paling hal-hal yang sifatnya itu penting gitu ya. Terkadang seperti ada saudara-saudara kita yang mengkafirkan tawassul, mengkafirkan orang-orang yang istighosah itu gitu. butuh pembahasan lebih lanjut. Ya, kalau itu kan gini, sifatnya kita membela. Ya. Membela amaliyah kita yang disesatkan, yang dikafirkan gitu kan. Tapi ini yang terjadi hari ini terkadang mohon maaf, jika ini bukan temennya gitu yang maksudnya ini bukan kelompoknya gitu. Bukan kelompoknya Atau enggak satu style gitu ya. Enggak satu style enggak dengan satu dia. Frekuensi dengan Iya. itu Ustaz ya. Dihantemnya gitu. Tapi ketika itu yang satu kelompok dengan dia, satu style dengan dia, walaupun keliru bahkan kadang fatal kelirunya gitu. Nah, dicoba dicari dalil pembelaannya gitu Ustaz. Dia dicari-cari bagaimana supaya bisa di ini. Kemudian kan Ustaz, kalau ya Ustaz lah sebagai pendakwah lah Ustaz ya. Ya Kata orang lah gitu ya. Orang malang melintang ya, mau di kota atau di kampung-kampung, di darat dan di udara. Ya, menurut Ustaz lah yang namanya dakwah itu gimana kan yang didakwahi itu lapangan dakwah berbeda-beda kondisinya. Iya. Di kota, di kampung Ustaz sudah mengalami. Iya. Kira-kira apakah bisa dengan bagaimana metodenya gitu Ustaz? Apakah setiap tempat itu berbeda atau bagaimana lah kira-kira Ustaz itu? Saya punya kakek ya, bukan kakek lah, kakek dari ibu saya, atau atuk dari di sini atuk kan kalau di Jawa kakek. Beliau ini murid daripada Syekh Musa Al-Faguri. Syekh Musa Al-Faguri itu adalah murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Berarti sama Kiai sama Syari. Iya. Ahmad Dahlan sama Ustaz? Iya sama, bahkan atuknya ibu saya itu punya punya riwayat bahwa beliau itu adalah termasuk dari salah satu ulama NU di Deli Serdang. Oh, Syekh Musa Al-Faguri ini. Bukan, Syekh Utsman. Syekh Utsman bin Tusin. Syekh Utsman bin Tusin itu kan pernah punya kartu KTA Nahdlatul Ulama gitu. Jadi beliau itu metode dakwahnya yang diceritakan oleh guru-guru kita kepada kita bahwa beliau ini senang nanti duduk di warung kopi. Oh, di warkop? Iya, di warkop, duduk di warkop. Nongkrong gitu Ustaz ya? Ya, karena pada awal-awal dulu beliau dakwah kan nggak mungkin misalnya gini, ayo ngaji ke rumah saya gitu kan. Nggak mungkin gitu. Atau buat flyer itu. Atau buat, iya. Atau cara-cara dai sekarang lah kan, buat flyer dan lain sebagainya gitu.
Kayak kalau sekarang ada media sosial. Oke. Masa itu kan tidak ada media sosial. Itu Jadi dengan dia cara nongkrong tadi iya, ada? dengan cara nongkrong dan tidak langsung duduk cerita agama, enggak langsung duduk cerita agama. Jadi beliau tuh duduk ngobrol sama orang-orang daerah setempat gitu. Nah, setiap masuk waktu sholat, beliau itu permisi. Permisi. Iya, permisi. Aku pulang dulu lah gitu kan. Mau kemana tuh gitu kan? Mau zuhur gitu. Tapi beliau nggak bilang gini, kalian nggak sholat, kalian ini, gitu. Kalian nggak sholat, dasar ahlun nar gitu kan? Nggak gitu Ustaz ya? Nggak begitu. Jadi justru orang nggak sholat, Tuan Usman habis nongkrong, balik aja gitu ya, aku mau zuhur dulu ya, gitu. aku mau zuhur dulu gitu, balik dulu gitu kan. Kemudian cara dakwahnya gimana tuh Ustaz? Jadi ternyata gini, sering begitu, sering. Jadi beliau terus artinya itu terus dilakukan beliau gitu kan. Jadi tiap hari nongkrong, waktu sholat balik gitu ya. Sholat balik, iya. Lama-lama gini, mungkin namanya manusia punya nurani yang masih bisa disentuh gitu. Akhirnya mereka ini bilang, tuh kami sebenarnya pengen juga sholat gitu. Kenanya di situ ya kan. Cuma bingung kami tuh. Kenapa bingung? Kami pun enggak nyepal pandi-pandi kali sholat tuh. Maksudnya kalau atuk mau ajarilah kami. Nah itu dia. Sholat gitu. Akhirnya, oh iya, datanglah ke rumah gitu. Datang ke rumah, kasih makan, dikasih teh, dikasih susu gitu, dibuat nyaman. Terus diajarin lah begini, diajarin tauhid, diajarin fikih, diajarin tasawuf. Akhirnya mulai rame-rame gitu. Itu caranya beliau. Itu stylenya beliau. Dan orang punya cara yang berbeda-beda di dalam berdakwah. Namanya wasilah ya, namanya cara itu ya masing-masing kita, selagi cara itu tidak diharamkan di dalam syariat mungkin agama. Mungkin melihat bagaimana objek yang didakwah itu. Iya. Nah Ustaz, belakangan ya kita lihat ya, kalau Indonesia kan rata-rata ya pola dakwahnya, kalau dulu zaman sekarang jaga dengan musik, oke. Zaman sekarang kan lagi ya tabligh akbar, sholawatan, hadrohan dan lain sebagainya. Itu ya masya Allah luar biasa antusiasmenya. Ya alhamdulillah. Tapi gitu. ada juga beberapa waktu ini yang sangat cukup fenomenal loh Ustaz. Iya. Bahkan yang kabarnya beliau ini di kalangan habaib. Iya, dari kalangan habaib ya. Tapi trendy Ustaz. Tapi trendy, gayanya trendy dan ya. objek dakwanya luar biasa Ustaz. Bahkan terkadang ada yang mengaku dia agnostik, dia nggak percaya sama Tuhan, ya. Tapi dai ini, Habib ini dekat rapat dengan bahkan orang sampai itu, orang agnostik tadi bilang gini, kalau semua orang beragama ini kayak beliau, saya ini nyaman beragnostik. Iya. Bahkan ada saya lihat juga contohnya kayak Onat ya, itu beliau tuh Boris Bokir dan sebagainya tuh kan, mereka itu merasa nyaman. Wah ini kok saya selama ini nggak percaya sama kayak gitu-gitu, tapi kok berbicara sama beliau kok nyaman gitu. Tapi begitulah Ustaz kondisinya. Tapi entah kenapa Ustaz, kan banyak juga simpang siur kabar-kabar miring yang menyerang beliau, atau bukan menyerang ya, yang menghantam beliau lah. Contohnya kayak kabar-kabar bahwa beliau ini adalah seorang Syiah. Ya dari kacamata Ustaz bagaimana Ustaz? Habib Husin ya. Habib Husin Ja'far Al-Hadar Ustaz ya. Ya Al-Hadar ya. Jadi sebagian orang ada yang mengatakan beliau Syiah ya. Bahkan ada yang menyesatkan beliau gitu. Sampai disesatkan disesatkan. Kenapa itu Ustaz? Jadi memang itu saya dengar juga gini. Ada juga yang bertanya kepada saya, Ustaz itu gimana? Ada yang mengatakan jangan lihat videonya Husin gitu, nggak pakai Habib pun kadang-kadang kan. Husin gitu, soalnya dia itu sesat, dia itu Syiah gitu kan. Ada memang kabar yang saya dengar seperti itu. Begini ya, salah satu di antara karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak punya kebiasaan mengkafirkan sesamanya dan tidak punya kebiasaan menyesatkan sesamanya. Ini karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Kecuali telah jelas nyata, misalnya di depan kita telah jelas nyata, misal gitu ada seseorang yang mengatakan bahwa mohon maaf nih, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu kafir.
Jelas mengkafirkan sahabat. Jelas dia mengkafirkan sahabat gitu kan, apalagi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman karena telah merebut kekuasaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib gitu kan. Nah, ada juga sih yang ketika saya katakan begitu dia mengatakan gini, ah itu kan mereka takiyah aja gitu. Takiyah ya, Loh, urusan takiyah itu kan nggak urusan kita. Ya bagaimana juga kita tahu orang bertakiyah. Iya, iya. Emang kita nggak pernah bohong gitu. Iya pula ya kan. Ya, urusan takiyah itu kan nggak urusan kita, itu kan urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Urusan dia berbohong bahwa dia tetap mengagungkan Abu Bakar di depan kita. Ah, itu dia takiyah saja begini-gini. Itu tidak urusan kita. Ya kan? Yang menjadi urusan kita kan yang zahir, yang kita lihat zahirnya kita lihat dia tidak sampai mengkafirkan Abu Bakar, tidak sampai merusak nama Sayyidah Aisyah gitu. Bahkan seperti Habib Husin ini saya lihat sangat dekat dengan salah satu ulama Sunni kita. Siapa itu, Pak? Ya, seperti Al-Mukarram Habib Jindan kan. Beliau sangat dekat dengan Habib Jindan gitu ya. Baru satu majelis bahkan Satu majelis, bahkan sering beliau dengan Habib Jindan gitu. Jadi sering di majelisnya Habib Jindan. Atau mungkin yang dipersoalkan adalah cara dakwah beliau yang sedikit nyentrik, kalau saya bisa kita bilang ya. Nyentrik karena tidak dengan sarung, dengan jubah, jadi hanya dengan jaket bugi apa tuh? Jaket apa tuh? Begi apa? Begi, ya. Lupa namanya kan. Celana yang mungkin celana yang trendy lah. Iya. Kopiah seadanya gitu. Kalau saya melihat begini. Jadi alasan sebagian orang mengatakan, salah satu alasan sebagian orang mengatakan bahwa Habib Husin ini adalah Syiah, salah satu alasannya karena Habib Husin ini pernah sekolah di sekolah Syiah. Oh, gitu. Itu di daerah Jawa Timur. Jadi pernah sekolah di sekolah Syiah, ini alasannya, salah satu alasannya. Ini yang seperti saya bilang tadi di awal. Jadi ketika mereka menuduh Habib Husin itu Syiah karena pernah sekolah di sekolah Syiah, bagaimana dengan orang yang pernah sekolah di sekolah Nasrani? Padahal dia Islam gitu. Betul juga. Apa otomatis Nasrani gitu? Nah, itu juga. Atau gini, seperti kiai kita ya, Kiai Syed Agil Sirat. Beliau pernah kuliah di tempatnya Wahabi. Di sarang Wahabi. Di sarang Wahabi, tapi dituduhnya Syiah gitu. Malah balik ke Indonesia jadi ketua NU. Jadi ketua NU yang Asy'ariyah, masyaallah, ini Ustaz. Bibir-bibir nih ya. Ya, jadi gini, lucunya kan gini, kalau memang Habib Husin Ja'far itu karena sekolah di sekolah Syiah, terus dituduh Syiah. Bagaimana dengan Kiai Said? Kenapa Kiai Said sekolah di sekolah Wahabi, justru dituduhnya Syiah, gitu. Sedangkan jabatannya adalah ketua NU. Enggak, maksud saya begini, bukan begitu logikanya. Maksud saya begini. Tuduhan kepada Habib Husin itu bahwa beliau itu Syiah kan karena sekolah di sekolah Syiah. Betul, gitu. Betul. Yang menuduh ini kan orang-orang yang juga menuduh Kiai Said itu Syiah. Iya, betul. Nah, jadi mereka menuduh Kiai Said ini Syiah, padahal Kiai Said itu kuliahnya justru di tempatnya Wahabi. Kenapa maksudnya gini, tidak dinilai dengan penilaian yang sama? Iya. Artinya tuduh saja Kiai Said Wahabi. Kiai Said Wahabi begitu. Jadi kalau saya tidak tepat lah gitu, karena ada orang sekolah di sekolah Wahabi terus kita tuduh Wahabi, ada orang sekolah Syiah terus kita tuduh Syiah, ada orang sekolah di sekolah Nasrani terus kita tuduh Nasrani, gitu. Terus kalau ada orang Nasrani sekolah di sekolah Islam gitu. Ini saya dulu SD, sekolah saya nama sekolahnya Al-Mu'min, bayangin. Al-Mu'min artinya kan orang yang beriman kan gitu kan. Tapi kawan sebangku saya itu agamanya Buddha. Lah, kenapa ada kafirun? Seharusnya kan dengan cara pandang ini harusnya ya ini apa saja lah gitu kan mengikuti cara kan berpikir. Mungkin juga gitu. Sekolahnya jadi berubah al-mu'min wal kafirun. Lalu gini lah, akhirnya kan bagaimana sikap yang seharusnya kami ambil lah, saya selaku masyarakat awam ya kan, yang kadang-kadang juga gonjang-ganjing saat kan. Apakah karena metode dakwah yang belum berbeda atau bagaimana mungkin bagaimana sikap bijak yang bisa kami perpegangi selaku masyarakat awam untuk menghadapi hal-hal seperti ini, Ustaz? Kalau saya sih pada intinya begini ya,
Saya senang dengan cara dakwahnya Habib Hussein gitu. Saya senang. Saya tidak pernah berjumpa beliau, saya tidak pernah WhatsAppan dengan beliau gitu. Untuk menuduh beliau Syiah, saya tidak berani. Karena melihat kedekatan beliau dengan tokoh-tokoh Sunni di ulama-ulama aswaja ya di Indonesia, saya tidak berani menuduh beliau Syiah gitu. Dan bagi saya juga Syiah itu tidak semuanya juga yang yang disesatkan oleh para ulama begitu. Hati-hati Ustaz. Hati-hati. Jangan sampai nanti Ustaz mengatakan seperti ini, lantas lagi tiba-tiba mau thumbnail. Ustaz ini adalah juga seorang Syiah. Masya Allah. Saya tidak berani gitu. Berarti dalam batasan kita tidak berani menuduh. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang gampang menuduh. Iya, gampang. Yang pertama begitu. Yang kedua, namanya kita berdakwah ya, caranya itu ya terserah saja. Yang paling penting kan sebenarnya di dalam dakwah itu sebagaimana yang difirmankan Allah kan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah gitu. Kalau kita mengajak jalan Tuhan, mengajak orang ke jalan Tuhan, itu kan harus dilakukan dengan hikmah dan juga harus disampaikan dengan cara-cara yang baik begitu. Kalau kita dakwah dengan cara-cara yang mohon maaf, belum dakwah aja kita orang sudah lari gitu. Ini kan justru sudah lari dari apa yang diajarkan agama kepada kita gitu. Jadi ya mendengar ceramah-ceramah beliau, terus cara dakwah beliau, agaknya kita perlu orang seperti beliau. Kalau bisa ada 20-30 orang lagi seperti beliau di setiap provinsi gitu. Supaya supaya orang mengenal bahwa Islam ini ya bisa ramah ke siapa aja gitu. Karena kita ini seharusnya berdakwah, bukan mendakwah. Kita berdakwah. Seharusnya kan para dai itu menyampaikan hukum. Bukan malah menjadi penghukum. Kan? Karena menyampaikan hukum yang punya otoritas hukum cuma tetap Allah gitu kan. Selagi cara dakwah itu tidak melanggar batas-batas syarak silakan saja begitu, itu baik. Dan saya sangat mendukung sih model dakwahnya Habib Hussein, dan saya berharap semoga ada Habib Hussein yang baru gitu. Walaupun bukan dari kalangan habaib. Ya, seperti guru kitanya lah. Ustaz Ahmad Muzal Marani. Maling udah kita Mbana. Terima kasih Ustaz atas waktunya Ustaz. Saya agak juga mendapatkan pencerahan, tenangan saya juga. Akhirnya menjadi lebih semangat untuk menjadi Islam yang ramah. Bukan Islam yang suka marah-marah gitu ya. Semoga Islam ini bisa disebarkan dengan cinta, dengan cinta kasih. Demikian sahabat Malim Mudo. Ini kalau terus dilanjuti bisa bahaya ya. Mudah-mudahan dapat manfaat dari bincang-bincang kami pada sore hari yang berbahagia ini. Insya Allah kita akan terus menerus membuat konten-konten seperti ini ya, bincang-bincang santai. Tapi jangan lupa tetap harus di like, comment, subscribe, and share video ini agar sebanyak orang yang bisa mendapatkan manfaatnya juga. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Ustaz. Ada kata-kata terakhir Ustaz? Kata-kata hari ini? Kata-kata terakhir ya? Kata-kata Ustaz. Bukan kata-kata terakhir ya? Kayak vlog Ustaz. Kayak vlog. Kata-kata Ustaz. Jangan terus-menerus seperti Pajar Sad Boy. Bersedih menangis setiap hari ya. Mari kita gembira, kita senang, menikmati hidup gitu ya. Jadi Ustaz berapa bersaudara? Saya 4 bersaudara. Yang paling besar siapa? Saya memang 4 bersaudara. Yang paling besar siapa? yang paling besar tante saya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.